Lukas 18 ayat 13b. Orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku. 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 Orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku. Orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku. Orang berdosa ini. Shalom adik-adik. Selamat pagi, sudah siap belum untuk ibadah sekolah minggu? Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, selamat datang di sekolah minggu. Dengar sobat, puji
di sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Kak Meli, kita masih di rumah saja kan? Iya, betul Bu. Ya, sekalipun kita masih di rumah saja adik-adik, tapi kita tetap bisa beribadah dengan penuh sukacita. Terlebih karena kita ditemani papa mama. Yuk, kita lanjutkan pujian kita yuk. Kita akan menyanyikan lagu Di Rumah Saja. Makan pujian lewat YouTube. Ambil Alkitab dan bacalah. Ibadah bersama keluarga. Di rumah tapi bahagia. Angkat pujian untuk Dia, Yesus Kristus Raja yang penuh kemuliaan. Sekarang Dia ada di hati dan tinggal bersama keluarga. Di rumahku. Adik-adik, kita nggak perlu pergi sana sini ya. Kita bisa tetap beribadah di rumah dengan sukacita. Yuk kita lanjutkan pujian kita yuk. Tak perlu pergi sana sini. Dengarkan firman dari sini. Yesus ada di rumah ini. Dia datang untuk tinggal di hati. Lipat tangan dan bersyukurlah. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa. Aku, kamu dan mama, papa, mari semua kita ibadah. Tepuk tangan dan bersoraklah. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita bersikap ibadah bersama keluarga. Di rumah saja. Mari semua dengarkan firman. Di rumah saja. Mari semua pujilah Tuhan. Di rumah saja. Anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkaulah Bapakku dan aku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa, ku mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Saat ini adalah saat yang sangat indah sekali untuk kita semua anak-anak. Kenapa? Karena hari ini kita bisa bersama-sama dengan papa, mama, oma, opa, adik, kakak untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Yuk, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk setiap hari lepas hari yang Kau berikan kepada kami. Terutama pagi ini, karena Engkau telah menyertai kami. Kami sekeluarga siap untuk memuji Tuhan, beribadah. Oleh karena itu, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami agar pujian kami, penyembahan kami, itu menyenangkan hati Tuhan. Jagalah hati kami Bapa, agar kami sungguh-sungguh menjadi pendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang kerajaan surga. Kalau anak-anak mendengar kata kerajaan, apa yang kalian ketahui tentang kerajaan? Apa yang kalian pikirkan tentang kerajaan? Gedung yang besar, yang megah, yang indah, dan tentu di dalamnya ada barang-barang yang sangat berharga, barang-barang yang sangat mahal. Oleh karena itu, setiap kerajaan itu akan dijaga oleh penjaga-penjaga. Dan pasti di sebuah kerajaan ada yang memimpinnya, yang disebut dengan seorang raja. Nah, apakah anak-anak pernah diundang masuk ke dalam sebuah kerajaan? Sudah ada? Oh iya, belum pernah ada. Karena tidak semua orang yang bisa leluasa untuk keluar masuk ke sebuah kerajaan. Nah, kalau di kerajaan itu ada barang-barang dan harta-harta yang sangat berharga, yang sangat dijaga dengan baik. Gimana dengan anak-anak di rumah?
Apakah di rumah ada barang-barang yang sangat kalian jaga, kalian rawat, dan kalian pelihara dengan baik? Misalnya saat ini kalian di tengah-tengah pandemi ini tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar tatap muka bersama guru ataupun dengan teman. Kita semua anak-anak belajar di rumah lewat laptop, lewat handphone, dan dengan laptop dan handphone kalian bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian. Tanpa itu, kalau misalnya itu rusak, itu hilang, tentu kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oleh karena itu, maka laptop dan handphone itu kalian rawat dan kalian jaga dengan baik, yang merupakan harta yang sangat berharga bagi kalian. Bukan begitu? Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini bercerita tentang kerajaan surga. Apa yang ada di dalamnya, di dalam firman Tuhan ini akan menceritakan harta apakah yang harusnya kita pelihara dengan baik. Nah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Yuk, anak-anak membuka Alkitabnya ya. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang pekerja yang bekerja di ladang orang. Ketika dia sedang bekerja, dia menemukan sebuah harta yang sangat berharga. Ketika dia buka isinya, dia sangat, wow, ini sangat berharga sekali. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia kembali menyimpannya dan menanamnya, menutupnya kembali ke dalam tanah. Setelah itu dia pergi ke rumahnya, dia kumpulkan semua hartanya dan dia menjual hartanya itu. Lalu dia datang kepada pemilik ladang, dia katakan, "Pak, saya mau membeli ladang Anda, semuanya untuk semua yang ada saya beli." Kenapa ia mau melakukannya? Karena ia tahu bahwa ada harta yang sangat berharga di dalam ladang itu. Dan perumpamaan yang kedua yang diberikan Tuhan kepada kita adalah dikatakan bahwa kerajaan surga itu adalah seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seorang pedagang yang dengan rela menunggu nelayan pulang mencari ikan, dan ketika sudah dapat dia tetap setia melihat mereka memisahkan antara ikan dan tiram-tiram yang ada, karena mutiara itu ada di antaranya. Dan ketika pedagang itu melihat ada mutiara, dia pun pergi untuk menjual semua miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, anak-anak, kalau pekerja dan pedagang ini melakukan sesuatu yang bagi dia sangat luar biasa dan berharga. Mereka dengan giat, mereka dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan setia mengejar harta dunia ini. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak memiliki juga kerinduan untuk memiliki kerajaan surga itu? Kalau kedua perumpamaan itu menceritakan bagaimana mereka dengan giat, dengan tekun, dengan semangat, dengan tidak putus asa hanya untuk mencari harta di dunia ini. Lalu apa yang kita lakukan anak-anak? Apakah anak-anak juga memiliki kerinduan, memiliki semangat, giat, tidak putus asa untuk mencari kerajaan surga seperti tema cerita kita hari ini? Allah mengajarkan kepada kita semua
untuk mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat 20, ayat 33. Itu kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana cara mencari Allah? Apakah Allah itu bersembunyi? Ataukah apakah Allah itu pergi ke suatu tempat dan dia tidak akan kembali lagi? Wah, tentu anak-anak tahu bagaimana cara mencari Allah. Tentu kalian sudah mengerti, yaitu kita rajin untuk beribadah, kita rajin untuk berdoa, kita rajin untuk membaca firman Tuhan. Lalu apakah cukup hanya sampai di situ? Ketika Yesus datang ke dunia, supaya orang-orang yang percaya kepadanya itu dapat menerima harta. Apakah harta itu? Ya, harta itu adalah kerajaan Allah. Artinya, ketika anak-anak, ketika kita semua orang yang percaya sudah diampuni dosanya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan Roh Allah tinggal di dalam diri kita, maka kita akan menerima kerajaan surga itu. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak cukup saja hanya berdoa, beribadah, ataupun kita hanya membaca firman, tidak cukup sampai, apalagi itu kita lakukan dengan kebiasaan misalnya, kebiasaan sehari-hari, atau merupakan aturan dari papa mama yang sudah diberikan untuk kita. Tetapi kita melakukan itu semua dengan satu tujuan, satu pengertian yang benar, bahwa Tuhan Yesus yang kita utamakan di dalam hidup kita. Yesus yang ada di dalam hati kita. Masuk di dalam hati kita dan diam selama-lamanya. Sekali dan untuk selama-lamanya. Dan yang terutama adalah ketika kita menempatkan Yesus yang paling utama di dalam hidup kita, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Lalu ketika kita juga mau diubahkan lebih baik, dan melakukannya semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, dengan ketekunan. Artinya sungguh-sungguh itu benar-benar kita lakukan. Misalnya sekarang anak-anak kelas 3 sampai dengan pra-remaja, kita tahu semua kalian memiliki banyak sekali tugas-tugas sekolah. Tapi apakah itu merupakan prioritas utama untuk kalian, sehingga kalian menyampingkan tugas dan tanggung jawabmu di dalam sekolah minggu? Tentu tidak. Tetapi ada juga kadang kita malas untuk beribadah. Kita lupa untuk beribadah. Kita lupa karena begitu banyak tugas-tugas dari tuntutan dari sekolah yang harus kita selesaikan dengan baik. Atau kita lupa untuk setiap hari memulai hari-hari kita dengan kita awali di dalam doa kita. Dan kita juga karena kesibukan kita, maka kita juga lupa untuk mengajak keluarga kita bersama-sama berdoa. Bergandengan tangan bersama papa dan mama. Anak-anak, firman Allah adalah harta yang sangat ajaib. Menghafalkan dan menyimpannya dalam hati kita, juga melakukannya di dalam setiap kehidupan kita, itu adalah caranya untuk kita mendapat kerajaan surga. Untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Pesan firman Tuhan hari ini adalah, anak-anak, marilah memulai awal hari ini dengan memprioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberikan satu hari 24 jam. Satu minggu ada 7 hari, berarti 24 kali 7 jam. Dan itu semua cukup untuk kita bisa membagi semua dengan baik dan benar, tanpa mengenyampingkan salah satu tugas dan kewajiban kita. Oleh karena itu, satu pesan kembali diingatkan, mari kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ingat anak-anak, kita harus
mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ketika Engkau mengingatkan, menegur kami lewat firman-Mu, bahwa harta dunia ini tidak ada berarti dibandingkan harta di dalam kerajaan surga. Ingatkan kami, ingatkan anak-anak, ingatkan papa dan mama untuk memprioritaskan dan mengutamakan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Tolong kami agar kami menjadi murid-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau membaca satu bagian firman sebagai ayat hafalan kita hari ini. Tidak sulit anak-anak, itu sangat mudah sekali. Matius 6 ayat 33. Sudah tahu isinya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Bisa? Ayo kalau belum, kita baca, kita buka bersama-sama. Ayo ambil kitabnya, kita buka Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gampang kan? Ayo dihafal sekarang, lalu setelah itu laporkan kepada guru-guru kelas di setiap grup WA ya. Oke, bye-bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik ya. Kita memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan boleh memberkati kami melalui papa mama, keluarga kami, sehingga pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam aktivitas. Yuk, kita siapkan bahan-bahannya. Adik-adik, ini bahan aktivitas sudah kita siapkan. Ada kertas buffalo dengan warna yang bermacam-macam, terserah kalian ya. Terus ini ada kertas lipat, juga warnanya terserah kalian. Ada pita dengan ukuran yang juga terserah dengan kalian. Lalu lem, penggaris, gunting, dan beberapa spidol, juga pulpen. Adik-adik, langkah pertama kita ambil satu kertas warna. Di sini warna hijau yang Ibu Ana ambil. Lalu Ibu Ana sudah buat malnya seperti ini. Kita coba kita cetak di malnya ini.
Kalau ada pensil, boleh pakai pensil. Nah, setelah itu nanti kita akan gunting. Nah, ini malnya adik-adik. Nah, setelah itu nanti ini kita gunting ya. Nah, jadinya seperti ini tadi, adik-adik. Langkah kedua adalah kita ambil lagi satu kertas berwarna yang lain, lalu mal yang tadi sudah kita gunting ini kita tempelkan. Nah, begini adik-adik. Setelah kita tempel, lalu kita tulis di yang sekitar hijau ini. Sekarang adik-adik boleh dengan tulisan yang indah. Ibu Ana buat dengan pulpen saja. Kerajaan surga. Nah, dari kertas lipat yang ada, kita mau membuat dua persegi yang berukuran 4x4 sebanyak 5 kotak. Sebanyak 5 kotak ya. Nah, inilah kotak yang sudah digunting tadi dengan ukuran 4x4 cm. Nah, adik-adik ketika tadi sudah dipotong ya, yang 4x4 ini sudah dipotong, lalu ditulis seperti ini, dikasih jarak karena di sini nanti kita mau menulis ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Nah, ini nanti ditulis pertama ucapan syukur, lalu dosa, lalu doa syafaat, permohonan ini doa-doa kita, lalu ini komitmen apa yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, ini tadi kertas yang 4x4 sudah Ibu lem ya. Lemnya hanya di sisi kiri kanan dan bawah, kiri kanan dan bawah. Jadi di atasnya ada berlubang ya. Dan ditulis seperti ini. Ucapan syukur, dosa, doa syafaat, permohonan, komitmen. Sudah? Nah, bila sudah, nanti kita kembali potong kertas kecil-kecil ini, ukurannya terserah ukurannya berapa, seperti ini. Untuk apa kertas ini? Di sini kita akan menulis. Misalnya, di sini Ibu buat 6 kertas. Di sini misalnya ucapan syukur. Ucapan syukur apa yang anak-anak mau bawa di dalam doa kalian yang mau kalian katakan. Nah, misalnya di sini ucapan syukur, mengikuti sudah selesai PTS ya. Anak-anak sudah selesai kan? Nah, kalau sudah, taruh di dalam ucapan syukurmu, dilipat, masuk ke dalam kotak ini. Nah, bisa ucapan syukur lebih dari 1 atau 2. Dosa, misalnya dosa apa? Apa yang kalian sudah lakukan dalam 1 minggu ini? Misalnya berbohong. Tulis berbohong. Dan kita lipat. Kita taruh di dalam kotak dosa. Lalu doa. Kalian ingin berdoa untuk siapa? Siapa yang ingin kalian bawa di dalam doa? Misalnya mama sedang cepat sembuh, misalnya sedang sakit ya. Mama cepat sembuh. Nah, kembali seperti yang di atas, masuk di dalam kotaknya. Nah, permohonan, kalian minta apa yang kalian harapkan dari Tuhan untuk diubahkan. Misalnya setia, permohonan supaya rajin, setia untuk permohonan ya, doa. Misalnya setia untuk mengerjakan tugas. Wah, ini kepanjangan. Nah, ini sini ya. Taruh sini. Nah, yang terakhir komitmen.
Apa yang ingin kalian lakukan untuk diubahkan terus setiap hari? Misalnya rajin sekolah minggu. Kita masukkan. Ini contoh saja ya anak-anak ya, kalian bisa melakukannya lebih dari satu. Nah, untuk apa ini? Ini untuk mengingatkan kita terus untuk setia kepada Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Satu lagi yang harus anak-anak lakukan adalah di bawah dari kerajaan surga ini ada ayat hafalan yang ditulis Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, setelah ini nanti untuk mengingatkan, nanti anak-anak bisa menghiasnya sendiri ya. Misalnya di pinggirannya mau dihias apa terserah ya. Mau dibuat bunga-bunga atau apa itu kalian terserah gimana keindahan kalian sendiri. Buatlah yang lebih bagus daripada Ibu Ana. Seperti ini. Nah, untuk mengingatnya kita akan memberikan gantungan. Kita memberikan tali di sini, kita lem ya sebenarnya pakai stapler ya, lebih enak ya. Supaya tidak putus-putus. Nah, ini nanti bisa digantung di pintu kamar atau di meja belajar kalian. Nah, adik-adik, inilah hasilnya untuk aktivitas kita hari ini. Nah, anak-anak, inilah aktivitas kita. Aktivitas hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita lewat ucapan syukur kita dan lewat doa pengakuan dosa kita. Juga kita diminta untuk berdoa untuk semua orang, dan kita juga boleh memanjatkan doa-doa permohonan kita. Dan akhirnya mari kita mengambil komitmen untuk setia tekun di dalam Tuhan. Selesai sekolah minggu hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.